Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pastikan hari kali ini saya akan merangkum alur cerita film Batman vs Superman Dawn of Justice yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Zack Snyder. Film ini kelanjutan dari film Man of Steel. Yang belum nonton silahkan nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan video. Film ini dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman, serta ada Gal Gadot sebagai Wonder Woman. Jadi film ini mengisahkan Bruce Wayne atau Batman yang menganggap Superman sebagai ancaman bagi umat manusia karena kekuatannya tak terkendalikan. Ia pun memutuskan untuk melindungi dunia dan melawannya. Ditambah penjahat Lex Luthor yang bakal mengadu domba Batman vs Superman. Batman dan Superman. Gimana kisah selanjutnya? Apakah mereka gebuk-gebukan sampai salah satunya koit, ataukah mereka malah akur karena mau lebaran? Oke, mari kita mulai alur ceritanya. Saat pertarungan antara Superman dan Zod di Metropolis, Bruce Wayne dari kota Gotham datang untuk menyelamatkan karyawannya yang sedang bekerja di gedung milik Bruce Wayne. Sudah saya sampaikan di film Man of Steel bahwa Bruce Wayne berada di kota Metro untuk menyelamatkan orang-orang. Namun usaha Bruce sia-sia karena gedung miliknya roboh gara-gara Zod yang mengeluarkan laser dari matanya. Bagian karyawannya meninggal dan sebagian lagi luka parah seperti Wallace yang kedua kakinya patah ketimpa besi. Setelah Bruce Wayne menyelamatkan seorang anak, ia mulai timbul rasa benci kepada Superman yang telah menghancurkan kota dan menjadikan kota ini sebagai tempat gelut-gelutan. Oke, saya sedikit ceritakan tentang Bruce Wayne. Penggemar Batman pasti sudah tahu. Jadi waktu Bruce Wayne masih kecil, ia menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh oleh perampok. Orang tua Bruce Wayne bernama Thomas Wayne dan Martha Wayne. Setelah kejadian tersebut, ia bersumpah untuk balas dendam terhadap para penjahat. Bruce melatih dirinya sendiri secara fisik dan intelektual dan menciptakan kepribadian yang terinspirasi dari kelelawar untuk memerangi kejahatan. Dengan warisan perusahaan dari ayahnya, Bruce Wayne menjadi kaya dan dermawan. Wajar saja jika Batman memiliki senjata canggih karena dananya ada. Coba saja kalau gak dapat warisan perusahaan, pasti senjata Batman pakai ketapel. 18 bulan kemudian, setelah pertempuran antara Superman dan Zod di Samudra Hindia, beberapa orang menemukan sebuah batu Kryptonite di bangkai terraform milik Zod. Kryptonite ini berasal dari planet Krypton, sebuah batu yang dapat melemahkan para Kryptonian, makhluk yang berasal dari Krypton. Di Naurami, Afrika, jurnalis handal Lois Lane, pacarnya Superman, akan meliput kumpulan pemberontak yang sudah menguasai wilayah. Ia ditemani seorang fotografer bernama Jimmy Olsen. Mereka berdua dijemput dan dibawa menemui pemimpin pemberontak. Pemimpin tersebut ternyata menyewa tentara bayaran untuk melaksanakan aksinya. Namun Jimmy ini bukan fotografer, melainkan CIA yang membawa alat pelacak dari kameranya. CIA akan mengebom para pemberontak tersebut. Jimmy langsung ditembak di tempat, sedangkan Lois ditahan oleh jenderal pemimpin. Sedangkan tentara bayaran menembaki kawanan jenderal pemimpin tanpa suatu alasan. Lalu mereka pergi setelah membakar kawanan warga sipil. Saat bom diluncurkan dari pesawat, Superman datang menggagalkan pengeboman dan menghancurkan pesawat. Lalu ia menemui Lois untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian tersebut, Lois menemukan sebuah buku catatan milik Jimmy. Kemudian Lois membawanya pulang. Saat membuka buku tersebut, Lois menemukan peluru unik yang menancap di buku.
Sepertinya peluru tersebut berasal dari tentara bayaran. Louis bakal mencari tahu tentang hal ini. Pada malam hari di kota Gotham, Batman melancarkan aksinya memberantas kejahatan. Pelaku perdagangan wanita kini menjadi sasarannya. Dua polisi yang datang untuk mengecek situasi bertemu Batman yang sudah menangkap pelaku tersebut. Namun Batman menghilang dari polisi dan meninggalkan cap kelelawar di tubuh pelaku. Ternyata Bruce Wayne ini sedang mencari informasi tentang pedagang senjata Rusia, yaitu Anatoly Knezhov, yang bakal menuntun Bruce Wayne ke orang putih Portugis. Anatoly ini yang sebelumnya menjadi tentara bayaran di Afrika, dan Bruce Wayne diam-diam menginginkan Kryptonite. Orang putih Portugis lah yang bakal menuntun Bruce menemukan Kryptonite. Sudah jelas tujuannya, yaitu mengalahkan Superman. Sementara itu, Lex Luthor, pemilik perusahaan Leckrop, mengundang Senator Johnny Vance untuk mengizinkannya mengimpor Kryptonite yang diambil dari Samudra Hindia. Tujuannya untuk mencegah melawan invasi Kryptonian di masa depan. Jadi siapa tahu bangsa Krypton muncul lagi. Nah, nanti Kryptonite ini jadi senjata manusia. Namun rencana aslinya nggak gitu. Luthor juga ingin menyingkirkan Superman demi kepentingan diri. Tapi Johnny Vance tak mengizinkannya Luthor mengambil Kryptonite di Samudra Hindia. Karena tak diperbolehkan, Luthor membuat rencana alternatif dengan bawahan Vance untuk mempunyai akses masuk ke pesawat Kryptonian. Gak cuma itu, Luthor juga menginginkan jasad Zod untuk diteliti Luthor. Luthor berhasil mendapatkan jasad Zod dan mengambil sidik jari milik Zod. Sepertinya ia mempunyai rencana buruk. Sementara Clark yang sedang dadar enduk melihat berita di televisi tentang keluhan warga sipil yang bersedih atas kematian keluarganya, ulah Superman yang gelut sama Zod. Karena ngerasa bersalah, Clark menemui warga tersebut ke rumahnya, namun orangnya nggak ada. Clark malah mendapatkan informasi tentang pahlawan kelelawar, main hakim sendiri. Clark berniat untuk ngajuin ini ke Perry untuk dijadikan berita di koran. Namun Perry menolaknya. Di sebuah tempat judi gelut, Bruce Wayne berhasil menemukan Anatoly dan menyalin data milik Anatoly lewat HP saat mereka berdua minum cuka di bar. Bruce menemukan data yang menunjukkan ke perusahaan Leckrop. Ternyata Anatoly ini bekerja di Leckrop sebagai tentara bayarannya. Kebetulan sekali nanti malam ada acara M2M di Leckrop, dan double kebetulan sekali Bruce Wayne diundang oleh Leckrop. Di acara M2M Leckrop terlihat ada Diana Prince, yaitu Wonder Woman, dan juga ada Clark yang akan meliput di sini. Namun mereka masih belum saling tahu. Bruce Wayne akan merencanakan rencananya, yaitu mencuri data milik Leckrop. Dipandu oleh Alfred, Bruce berhasil menemukan mainframe dan meletakkan alat penyalin data. Kemudian Mercy, asisten Luthor, datang menyuruh Bruce kembali ke acara M2M. Bruce bertemu Clark. Mereka berbincang-bincang tentang lapu-lapu yang baru direvamp. Saat itu juga Alfred memberitahu Bruce bahwa salinan datanya telah selesai. Namun waktu Bruce mau ngambil alat salinannya, Diana telah mencuri alat tersebut dan berhasil kabur. Kini orang-orang sedang ribut tentang masalah Superman mengenai validitas tindakannya karena waktu gelut sama Zod menyebabkan kehancuran dan banyak korban. Superman bakal diundang di sidang Kongres besok untuk menjawab pertanyaan para korban kehancuran. Sementara Luthor menemui Wallace yang kakinya kini sudah diamputasi karena ketiban besi di awal video. Wallace ini sangat benci sekali dengan Superman karena ulahnya yang membuat anak dan istrinya mati.
Luthor tahu tentang kebencian Wallace, maka dari itu ia memberinya kursi roda canggih, tapi dengan syarat datang ke Kongres dan bilang tentang kejelekan Superman. Standing up. Keesokan harinya sidang Kongres akan dilakukan. Para korban sudah kumpul. Kemudian Superman datang akan menjawab di persidangan. Namun Johnny Fine merasakan kejanggalan. Ia mendapat teror di gelasnya dan Luthor tak datang. Seketika itu juga kursi yang ditumpangi Wallace meledak. Orang-orang di ruangan tersebut mati, kecuali Superman yang gagal mendeteksi bom tersebut. Ia menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Superman frustasi atas kejadian ini. Lalu ia pergi. I wonder would you excuse this? Di acara lelang barang antik, Diana Prince berniat untuk membeli pedang Alexander. Diana ini kerjaannya sebagai agen barang antik. Kemudian Bruce Wayne datang menjelaskan kepada Dian bahwa pedang tersebut palsu, yang asli berada di Sultan Hajar. Namun tujuan Bruce Wayne kesini untuk meminta data salinan miliknya yang sudah dicuri Diana. Tapi Diana barusan sudah mengembalikan data tersebut di mobil Bruce. Diana hanya meminjam untuk menghapus fotonya yang dimiliki Luthor, tapi Diana tak mendapatkan foto tersebut. Kemudian Bruce Wayne mendekripsi data tersebut. Karena prosesnya lama, Bruce mengantuk dan ketiduran. Ia memimpikan sebuah dunia pasca apokaliptik di mana ia memimpin sekelompok pemberontak untuk mengambil Kryptonite. Namun Kryptonite dipalsukan. Bruce dan kelompoknya diserang. Lalu Bruce ditahan. Kemudian Superman datang dan membunuh kelompok Bruce serta memukul Bruce. Bruce dibangunkan dari penglihatannya oleh orang tak dikenal yang memperingatkannya tentang peran penting Lois Lane di masa depan dan mendesak untuk menemukan yang lain sebelum menghilang. Bruce kini benar-benar bangun. Kemudian Bruce menemukan bahwa Luthor juga menyelidiki metahuman. Salah satunya adalah Diana Prince yang ditunjukkan dalam foto diambil saat Perang Dunia I. Bruce Wayne juga menemukan orang putih Portugis yang ternyata sebuah kapal dan sudah pasti membawa Kryptonite. Alfred yang kini sudah tahu rencana Bruce melarangnya untuk melawan Superman. Namun Bruce bersikeras ia bakal tetap menjalankan rencananya. Wipe out the entire human race if we... Now I have to destroy 14. Malam harinya Bruce Wayne datang ke pelabuhan untuk mengambil Kryptonite yang akan dikirim ke Leckrop. Leckrop telah berhasil mengambil Kryptonite berkat tentara bayarannya. Bruce Wayne terlebih dahulu menembakkan peluru pelacak ke truk pembawa Kryptonite. Saat para rombongan tentara bayaran menuju Leckrop, Bruce Wayne atau Batman muncul dengan mobil Tamiya-nya. Walaupun pasukan tentara bayaran menghalang-halangi Batman, mereka dengan mudahnya dikalahkan oleh Batman. Saat semuanya habis dan menyisakan truk pembawa Kryptonite, Superman muncul di tengah jalan, membuat mobil Batman terhenti saat menabrak Superman. Di sini Superman cuma memperingati Batman untuk tak usah jadi kelelawar. Batman yang dendam banget bilang, "Apakah kau berdarah?" Lalu Superman pergi. Sedangkan Lois Lane berhasil meneliti peluru unik yang ditemukan di buku. Ternyata peluru tersebut dibuat oleh Leckrop. Lalu ia memberitahu kepada Jenderal Sandwich untuk menyebarkan hal ini. Namun Jenderal tak bisa, soalnya ini rahasia dan Leckrop perusahaan senjata besar. Sementara orang-orang kini mulai mempertanyakan Superman. Orang-orang juga sudah muak dengan keberadaan Superman yang sudah membawa kehancuran. Mengetahui hal tersebut, Superman murung dan pergi, berniat untuk mengasingkan diri atas jasanya yang malah tak diterima oleh penduduk bumi. Ia pergi ke puncak gunung dan bertemu bayangan ayahnya yang menasehati Craig untuk jangan menyerah.
dan mengubah caranya untuk menyelamatkan orang lebih banyak lagi. I'm faith that there's goodness. Sedangkan Batman menerobos Leckrop dan berhasil mencuri Kryptonite. Ia berencana menggunakannya untuk melawan Superman dengan membangun exoskeleton bertenaga, menciptakan peluncur granat Kryptonite dan tombak berujung Kryptonite. Karena Kryptonite telah dicuri, Luthor frustasi, lalu ia memutuskan untuk memasuki pesawat Kryptonian dan mengakses rincian database teknologi yang luas dikumpulkan lebih dari 100.000 dunia. Gak cuma itu, ia juga akan menghidupkan Zod kembali dengan gabungan DNA milik Luthor. That none will ever again give life. Very well. Luthor punya rencana, ia bakal mengadu domba Superman dan Batman. Karena ia juga tahu Batman bakal membunuh Superman pakai Kryptonite. Rencana pertama, ia menculik Martha, ibunya Craig, untuk dijadikan sandera. Luthor juga menculik Lois sebagai pancingan agar Superman datang. Kebetulan sekali Batman juga sudah siap di kota Gotham dengan menyalakan senter. Kemudian Lois dibawa ke hadapan Luthor. Luthor mengungkapkan bahwa ia akan memanipulasi Superman dan Batman dengan memicu ketidakkepercayaan mereka satu sama lain. Lalu Luthor mendorong jatuh Lois. Superman tiba-tiba datang menolong Lois dan membawanya ke tempat yang aman. Lalu ia terbang menemui Luthor. Take you in without breaking you. Luthor mengatakan bahwa nyawa Martha berada di tangannya. Agar Martha tak dibunuh, Luthor menuntut Superman untuk membunuh Batman terlebih dahulu. Akhirnya Superman pergi menemui Batman. Superman mencoba menjelaskan situasinya kepada Batman, namun Batman yang sudah muak menyerang Superman. Awalnya Batman kalah, namun Batman menggunakan granat Kryptonite untuk melemahkan Superman. Di sini kekuatan Superman menurun. Ia sama seperti manusia. Batman dengan mudahnya menghajar Superman. Tapi kekuatan Superman kembali memulih. Ia menyerang balik Batman. Lalu Batman meluncurkan granatnya kembali. Di sini Superman berhasil dikalahkan Batman. Saat Batman akan menusukkan tombak Krypton, Superman mengatakan kepada Batman untuk menyelamatkan Martha yang namanya juga sama dengan ibu Batman. Batman masih bingung. Kemudian Lois datang menjelaskan maksud Superman bahwa Martha adalah ibunya. Mengetahui hal tersebut, Batman sadar seberapa jauh dia jatuh dan tidak mau orang yang tidak bersalah meninggal. Akhirnya mereka berdua akur. Superman akan menyelamatkan ibunya, namun Batman meminta untuk dirinya saja yang menyelamatkan Martha. Sedangkan Superman menangkap Luthor. Lois dengan PA-nya membuang tombak ke sumur tua. I'm sorry for listening. You're locked onto it. Batman segera menuju Martha menggunakan pesawatnya. Dipandu oleh Alfred, Batman berhasil menemukan Martha. Batman masuk ke gedung kosong dan akan melakukan aksinya menghajar penjahat dari kegelapan. Semua pasukan Anatoly dikalahkan, menyisakan Anatoly dan temannya. Batman muncul dari balik dinding dan menyelamatkan Martha sebelum api melahap ruangan tersebut. Batman menjelaskan kepada Martha bahwa ia teman anaknya. Late. Sementara Superman menemui Luthor di pesawat Kryptonian. Luthor akan merencanakan rencana keduanya, yaitu melepaskan monster rekayasa dengan DNA dari tubuh Zod dan miliknya sendiri.
Monster tersebut bernama Doomsday. Luthor akan dipukul oleh Dooms, namun Superman menahannya dan membawa Doomsday keluar dari pesawat. Militer AS kini dikerahkan untuk menyerang monster tersebut. Diana Prince yang melihat kegaduhan monster tersebut di TV pesawat memutuskan untuk membatalkan penerbangannya dan pergi menuju kericuhan untuk melawan monster tersebut. Superman berusaha melawan Doomsday dan membawa Doomsday keluar dari atmosfer bumi. Saat mereka di luar angkasa, pemerintah AS memerintahkan untuk meluncurkan nuklir untuk menghancurkan mereka berdua. Nuklir tersebut mengenai mereka dan meledakkannya. Namun Doomsday yang jatuh lebih dulu, sedangkan Superman hilang dari deteksi radar. Nuklir tersebut bukannya menghancurkan Doomsday, malah bikin Doomsday semakin kuat dan berevolusi. Tulang kuatnya bermunculan serta energi listrik di sekelilingnya. Kini makhluk tersebut tak bisa dihancurkan dengan senjata peledak. Dwayne, are you receiving me? Batman sadar bahwa tombak Kryptonite adalah satu-satunya senjata yang bisa membunuh Doomsday. Ia memancing Doomsday ke kota Gotham, di mana tombak Krypton berada. Superman yang tadinya sekarat mendapatkan kekuatannya kembali dari radiasi matahari. Ia langsung menuju ke bumi. Sementara Batman terkena serangan Doomsday dan jatuh. Batman tak berdaya di pesawatnya. Ia akan dibunuh dengan sinar laser. Namun serangan tersebut dihalangi oleh Diana Prince atau Wonder Woman dan berhasil memukul mundur Doomsday, ditambah kedatangan Superman yang melempar Doomsday. Kini mereka bertiga bergabung melawan Doomsday. With you. Mengetahui hal tersebut, Lois kembali mengambil tombak Kryptonite. Ia berenang ke bawah sumur. Namun karena serangan Doomsday yang sangat luas, bangunan di atas sumur hancur dan menutup sumur membuat Lois terjebak. Superman yang mendengar Lois dalam bahaya, ia menemui Lois dan membawanya keluar. Superman berenang ke bawah mengambil tombak tersebut. Namun keadaan Superman lemah ketika Kryptonite berada di dekatnya. Melihat Doomsday semakin menjadi-jadi, Superman memutuskan untuk terbang menuju Doomsday dan menusukkan tombak ke tubuh Doomsday. Wonder Woman dan Batman berhasil menahan Doomsday, dan ini kesempatan Superman. Dengan seluruh kekuatannya, Superman terbang dan berhasil menusukkan tombak Kryptonite ke jantung Doomsday. Tapi Doomsday juga berhasil menusukkan tulangnya ke dada Superman. Akhirnya mereka mati bareng-bareng. Saat Luthor akan ditangkap, Steppenwolf, musuh berikutnya di film Justice League, muncul membawa 3 Mother Box. Luthor berhasil ditangkap dan digunduli. Keesokan harinya terlihat kota Metropolis dan Gotham tak ada aktivitas seperti biasanya. Karena sekarang para warga memperingati wafatnya Superman. Mereka baru sadar bahwa keberadaan Superman sangatlah penting. Saat acara pemakaman Clark akan dimulai, Martha memberikan amplop kepada Lois yang berisi cincin tunangan dari Clark. Pemakaman tersebut ada 2, jadi jasad Superman yang asli dikuburkan di Smallville, sedangkan yang kosong dimakamkan di Metropolis.
Batman mendatangi Luthor di penjara, memperingati Luthor bahwa ia akan selalu mengawasinya. Luthor mengatakan bahwa kematian Superman telah membuat dunia rentan terhadap ancaman alien yang kuat. Setelah pemakaman selesai, Bruce Wayne mengungkapkan penyesalannya kepada Diana tentang bagaimana dia gagal menyelamatkan Superman. Bruce Wayne juga mengungkapkan bahwa ia berencana untuk membentuk tim Metahuman. Untuk membantu melindungi dunia tanpa Superman. Why did you say they'll have to fight? Setelah mereka pergi, tanah di atas peti mati Craig mulai melayang. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Batman vs Superman Dawn of Justice. Mohon maaf jika ada kekurangannya, karena ini film total durasinya 3 jam. Jadi otak saya sampai umep-umep mulak-mulak. Oke, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini: mandi pada malam hari dapat menyebabkan asam urat di hari tua nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.